المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam bahasa atau secara bahasa adalah al-hasbu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah syar'i, sabar adalah menahan diri dari 3 hal perkara. Yang pertama, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua hal-hal yang diharamkan, kemudian yang ketiga takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa pahit seperti musibah. Inilah 3 bentuk sabar yang biasa dipaparkan oleh para ulama. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang hamba bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya ketaatan itu adalah berat bagi jiwa. Terkadang pun berat bagi badan, merasa malas, merasa capek. Bahkan kadang berat bagi harta. Seperti ketika seseorang mengeluarkan zakat atau melaksanakan ibadah haji. Namanya ketaatan itu terkadang berat bagi jiwa dan badan sehingga butuh kesabaran dan dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat di atas, beliau rahimahullah mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanan dengan 4 hal, yaitu yang pertama sabiru, rabitu, dan bertakwalah kepada Allah. Sabiru berarti menahan diri dari maksiat. Sabiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabitu adalah melakukan kebaikan dengan mengikuti kebaikan lagi. Sedangkan takwa mencakup semua hal tersebut. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita butuh sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga. Karena yang pertama, ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Kemudian yang kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Demikian perkataan beliau. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan. Maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti berdusta, menipu dalam bermuamalah, memakan harta haram seperti riba, kemudian meminum minuman keras, dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakan. Dan ini tentu membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam. Yang pertama, ada yang menyenangkan dan ada pula
yang dirasa pahit. Untuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur, dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan sehingga butuh juga kesabaran. Dan ini masuk di dalam kategori sabar yang pertama di atas. Kemudian adapun yang dirasa pahit, semisal contoh seseorang mendapatkan musibah, baik itu sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, atau seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal salah satu kerabat dekatnya. Ini semua membutuhkan kesabaran, sehingga seseorang tersebut bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa pahit. Maka ketika seseorang tersebut bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Inilah 3 hal atau 3 macam sabar yang perlu kita ketahui. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين